Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Widya semuanya. Alhamdulillah, untuk mengawali pelajaran daring kita ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua terjaga dari berbagai penyakit dan selalu dalam keadaan sehat semuanya. Nah, walaupun kita masih tetap belajar daring, kita harus tetap semangat. Kita memasuki tema tik 4, tema 1, membangun indahnya kebersamaan. Nana bisa buka di halaman 3. Di sini ayo mengamati. Nah, di negara kita ini banyak sekali rumah adat, bahasa daerah, upacara adat, kesenian daerah, makanan tradisional, kemudian kain tradisional, dan senjata tradisional. Nah, kalian pahami di situ ada beberapa gambar tentang rumah adat, tarian daerah, kemudian senjata. Nah, di negara kita ini, negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak sekali bahasa daerah, terutama ada bahasa daerah Jawa, Sunda, Batak, Melayu. Kemudian rumah adat, di sini ada rumah adat Betang, kemudian rumah adat ada Joglo, rumah adat Minang, Lontik, banyak sekali contoh-contoh rumah adat. Kemudian ada kesenian seperti kesenian Reok Ponorogo, Jaranan, terus ada kesenian Dukderan, itu juga merupakan upacara adat. Kemudian ada juga banyak makanan tradisional seperti gudeg, kemudian sate, cendol dawet, soto. Itu semua merupakan makanan-makanan tradisional. Kalian bisa menambahkan makanan tradisional yang kalian ketahui. Kemudian ada kain tradisional seperti songket, batik, ulos, sasaringan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada senjata tradisional seperti celurit, keris, golok, banyak sekali. Nah, kemudian setelah kalian membaca dari berbagai bahasa daerah, kain tradisional, kemudian senjata tradisional, kalian bisa menemukan gagasan pokok. Kalian masih ingat cara mencari gagasan pokok? Itu lihat Ibu contohkan di bahasa daerah. Di halaman 4, kalian pahami? Keberagaman budaya. Keberagaman budaya adat istiadat itu tampak pada bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah, senjata tradisional, dan makan khas daerah. Di situ Ibu ambilkan contoh yang A, bahasa daerah. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Nah, itu merupakan gagasan pokok dari bahasa daerah. Kemudian setelah menemukan gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Nah, kalian tulis setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Itu merupakan gagasan pokok dari paragraf pertama. Nah, setelah kalian mengetahui gagasan pokok, nanti ada gagasan pendukung, lanjutan dari gagasan pokok tersebut, seperti bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Itu merupakan gagasan pendukung. Sama seperti waktu kelas 3, kalian menulis gagasan pokok itu dari kalimat utama sampai titik yang pertama. Kemudian kalimat pendukung itu setelah titik kalimat pokok tadi merupakan kalimat pendukung sampai titik yang kedua. Nanti kalau kalian kurang paham bisa tanyakan ke Bu Widya. Contohnya di sini di halaman 7, kalian bisa mencarikan gagasan pokok pada paragraf
1, 2, dan 3 saja, yaitu bahasa daerah, rumah adat, dan kesenian daerah. Ibu minta 3 saja. Nah, setelah itu kalian bisa menuliskan seperti nama Martina, bangsa Maluku, kekhasan daerahnya, tari daerahnya. Kalau orang Maluku itu ada tari lenso, rumah adatnya baleo, lagu daerahnya rasa sayange, kemudian senjata tradisionalnya parang sawalaku. Nah, kalian bisa tuliskan nomor 2, 3, 4, dan 5. Contohnya misalnya Paijo yang kedua, suku bangsanya Jawa, tari adatnya jaranan, rumah adatnya joglo, kemudian lagu daerahnya untuk orang Jawa itu lir ilir, ada tradisionalnya itu golok. Nah, kalian bisa sebutkan 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu di pembelajaran ke-1. Kemudian lanjut pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua kalian bisa buka di halaman 13. Ayo mengamati bentuk kerjasama di rumah. Kalian di rumah itu ada beberapa anggota seperti ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kemudian paman, bibi. Nah, kalian di rumah itu harus saling bekerja sama untuk meringankan pekerjaan di rumah. Contoh kerjasama ada di rumah itu bersama ayah dan ibu melihara tanaman di halaman rumah, bersama ayah dan ibu membersihkan halaman rumah, kemudian membantu ibu memasak. Masih banyak contoh kerjasama yang ada di rumah kalian. Kemudian ada juga kerjasama di lingkungan sekolah, seperti kalian dengan guru membantu membersihkan lingkungan sekolah, membantu teman membersihkan ruang kelas, menyirami taman sekolah. Itu merupakan kerjasama di sekolah. Ada juga mengenal kegiatan di masyarakat seperti pos kampling, kemudian ronda, kemudian membersihkan selokan di lingkungan sekitar rumah, kemudian bergotong royong. Itu merupakan kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, setelah itu kalian juga bisa membaca teks pesta reba. Pesta reba kalian di halaman 19. Kalian bisa baca yang ada di halaman 19 sampai dengan selesai. Lanjut di halaman 10 ada tari tortor. Kalian bisa membaca tari tortor itu diiringi musik yang terdiri gondang, suling, dan trompet Batak. Nah, kemudian ada tari piring, ada tari pakarena. Kemudian kalian bisa membacanya dengan selesai dan mengikuti gerakannya di rumah. Kemudian sewaktu melakukan gerakan, kalian di situ gerakan tarian daerah memiliki makna tertentu seperti ruang, waktu, dan tenaga. Kalian bisa buka di halaman 24 dan 25. Nah, ruang, waktu, dan tenaga itu merupakan simbol-simbol untuk melakukan gerakan. Mungkin cukup sekian materi dari Bu Widya pembelajaran ke-1 dan 2 di tema 1 kelas 4. Jika kalian kurang paham dengan tugas yang Bu Widya kasih tadi, kalian bisa tanyakan. Bila Bu Widya dalam menyampaikan materi banyak salah pengucapan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.